Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Wisdom, tertua di semesta. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Gimana, sehat semua ya? Bulan puasa ini moga-moga semua Allah berikan kesehatan, keimanan, sehingga bisa punya kesempatan untuk menunaikan ibadah siam, ibadah Ramadan sampai selesai. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita mau bicara bangsa kita ya pura-puranya mikirin bangsa, sebenarnya yang nggak mikirin diri sendiri aja udah ruwet, rakyat seperti saya ini kan. Tapi dipaksa oleh keadaannya ikut memikirkan bangsa karena berpengaruh sih. Keputusan-keputusan politik yang dibikin oleh pemerintah itu ternyata berpengaruh ya ke pedagang, ke saya, ke teman-teman saya. Harga naik, minyak naik, gula naik, itu kan karena pengaruh ini karena kebijakan policy ya, keputusan politik ya. Beras seperti sekarang mau beras impor gitu ya, 2 juta ton apa berapa itu impor di saat panen raya. Lah petani kan bingung, banjir panen kok nggak dibeli sama Bulog, malah Bulognya impor 2 juta. Alasannya kalah bersaing dengan pengusaha beras swasta. Lah gimana caranya sih, pemerintah kan punya kewenangan, punya anggaran, kok nggak bisa bela petani? Ternyata kan memang keputusan politik itu mempengaruhi langsung ya kesejahteraan ya. Kesejahteraan rakyat gitu maksudnya. Ditentukan sih oleh kebijakan politik itu ya. Yang penting tetap semangat ya dalam hidup ini, jangan mudah menyerah melihat keadaan negeri kita sendiri yang berantakan ya. Gimana nggak berantakan, skandal di mana-mana ya, korupsi di mana-mana. Dulu ada kasus, nggak tahu udah kelar belum, ada BPJS, kasus asuransi Jiwasraya, Pertamina rugi, impor garam, impor beras, impor kedelai. Lah makan tempe aja, tempenya dari Australia apa dari Amerika tuh impor. Kok nggak bisa sih dibikin keputusan supaya mandiri gitu, gimana tuh? 10 tahun masih impor tempe, bukan tempe, kedelai ya. Moga-moga rakyat tetap ini ya, semangat menghadapi hidup yang sulit ya, karena pemerintahan yang tidak berpihak pada rakyat ya, berpihak pada pengusaha dan berpihak pada oligarki ya, iya nggak? Jadi hidup ini tidak akan berakhir ketika kematian itu tiba, tetapi hidup itu berakhir kalau kita menyerah ya. Itu kan ada quotes, ada bahasa Inggris, bukan bahasa Inggris, ada ini itu, ada pepatah yang terkenal gitu kan. Life doesn't end when you die, but life ends when you give up, katanya. Jadi hidup itu tidak akan berhenti, tidak akan berakhir ketika kematian itu tiba, tapi hidup itu berakhir kalau kamu itu menyerah terhadap keadaan, kan gitu ya. Saya juga baru ngapalin kemarin, susah bener ngapalin. 10 jam ngapalinnya itu. Life doesn't end when you die, but life ends when you give up. Hidup berakhir, hidup tidak berakhir kalau kamu itu mati, ketika kamu mati, tapi hidup itu segera berakhir kalau kamu itu menyerah ya. Moga-moga kita tidak menyerah ya, khususnya penonton Nusantara Jolali ya. Jangan lupa di subscribe, di komentari gitu, kemudian di like, di share ya. Di like itu dipencet itu like, amal soleh puasa ini. Dan kita kalau kita baca berita ya, Elon Musk itu
Elon Musk yang pencipta mobil listrik itu berpikirnya sudah bagaimana menguasai angkasa, yang menimbulkan amarah dari Cina ya, karena orbit rendahnya itu dikuasai, angkasanya sudah dikuasai oleh satelit-satelit yang diluncurkan oleh Elon Musk. Dia punya SpaceX ya, dia bikin SpaceX, satu roket yang saya lihat di video itu, roket itu bukan dibuang ke laut atau terjun seperti dulu itu, kapsulnya itu mendarat dengan payung ya. Tapi SpaceX itu roket diluncurkan ke ruang angkasa, kemudian ke bumi, mendaratnya pantatnya itu bisa berdiri lagi menyentuh bumi. Luar biasa itu si Elon Musk ya, yang baru saja kemarin itu beli Twitter ya, platform media sosial Twitter ya kan, yang dia beli dari pangeran Arab itu, dari orang Arab yang kaya itu Elon Musk sudah menciptakan mobil listrik Tesla. Kita masih nawarin baterai nikelnya atau apalah itunya, itu komponen, salah satu komponen penting dari Tesla, dengan jual nikel gitu, menghamba pada Tesla, pada Elon Musk sampai pergi ke Amerika itu dulu Luhut ya, supaya Tesla itu bikin pabrik nikel di Indonesia. Tapi ternyata dia bikin pabriknya di Thailand akhirnya, si Elon Musk itu. Apa enggak kecewa tuh, enggak gigit jari Luhut bin Sarpanjaitan yang membanggakan akan ada investasi dari Elon Musk. Malah kemudian Elon Musk bikin showroom tentang Tesla ada di Malaysia, bukan di Indonesia. Jadi Indonesia betul-betul nggak dianggap ya. Jadi promosi-promosi kosong dari dari Luhut itu betul-betul terbukti ya nggak bermakna ya. Cuman pencitraan dibesar-besarkan ya. Dulu juga begitu IKN, dia membanggakan CEO dari SoftBank ya. Siapa itu, Masayoshi, 2 tahun bolak-balik ke istana dan akan memberikan satu investasi 4 kali lipat 1000 triliun ya, padahal butuhnya cuma 500 triliun untuk IKN. Akhirnya si Masayoshi itu yang CEO dari SoftBank itu akhirnya setelah 2 tahun bolak-balik Indonesia ke istana ketemu Pak Jokowi dan lain-lain, akhirnya nggak jadi. Investasi di IKN itu kita harus berpikir ya. Kita ini sebenarnya nggak bisa mikir nggak bisa mikir jauh atau nggak bisa mikir detail ya. Hanya mengharapkan bantuan dari pengusaha-pengusaha besar dari Cina dan lain-lain. Sekarang kemarin tuh mundur itu Amerika untuk yang dalam proses proyek yang dibanggakan oleh Jokowi, hilirisasi itu batu bara atau apa. Mundur perusahaan Amerika, tapi kemudian Luhut atau siapa orang pemerintahan, itu udah ngantri kata investor, terutama Cina katanya akan masuk. Selalu begitu Cina. Dulu BPJS kesulitan keuangan juga, nanti Cina yang akan biayai BPJS yang ditentang oleh Rizal Ramli. Apa-apa Cina kata Rizal Ramli ke Luhut. Nah, sekarang Elon Musk itu sudah mikirin udah punya SpaceX, sudah mikirin bagaimana menguasai antariksa. Kita masih rapat ya untuk beli kereta bekas dari Jepang. Lah punya masih impor lagi tuh, berarti kan duit impor, utang banyak sampai 8.000 triliun ya kira-kira. Tapi menurut perhitungan ahli kalau total sebenarnya termasuk yang disembunyikan, dalam pengertian disembunyikan dalam tanda petik, itu sebenarnya sudah 14 triliun itu total, semua total swasta dan pemerintah ya. 14 triliun, dan untuk pemerintah itu membayarnya itu sudah memakan 40% dari APBN, kan luar biasa itu ya. Tahun ini bayarnya sudah 800 triliun itu, 40% dari, termasuk cicilan dan bunganya dan termasuk pokoknya, cicilan pokoknya. Jadi kita ini bukan bangsa yang bergotong royong ya, bangsa yang yang nggak bisa mikir apa-apa cari yang shortcut gitu, terobosan
yang nggak strategis, tapi potong kompas yang cepet terus dapat duit, ya kan, terus dapat komisi dari beberapa pihak yang terlibat ya, baik pengusaha maupun pejabat, kita nggak tahu itu ya. Impor. Sekarang kereta bekas diimpor nih kan, pesawat juga bekas itu kayaknya diimpor. Sekarang yang terbang lalu lalang di Indonesia kan pesawat bekas ya nggak tahu lah, harusnya kan pesawat buatan kita sendiri yang dulu sudah dirintis oleh Habibie, N250. Sekarang malah N250 dibikin di museum kan, padahal udah terbang, tinggal dikembangkan lagi tuh kan. Malah pesawat yang bikinan diteruskan oleh Ilham Habibie nggak masuk proyek strategis nasional. Alasannya kalau nanti selesai anggaran atau selesai pemerintahan Jokowi itu proyek belum selesai, ya harusnya begitu, jangka panjang dong dibelain proyek kebanggaan nasional, yaitu bisa bikin pesawat ya. Tapi itulah ya, semuanya didekati secara politik dan bagaimana berpikirnya pendek, semuanya jadi diselesaikan dengan impor. Padahal pesawat tuh ingin memproduksi, nggak dibantu oleh pemerintah ya. Siapa lagi kalau nggak dibantu oleh pemerintah? Nanti pesawat tuh juga akhirnya impor lagi, pesawat bekas itu ya kan, nggak bisa bikin sendiri. Sebenarnya bisa bikin sendiri ya pesawat. Sekarang tempe aja impor. Jadi kita ini bangsa, bukan bangsa pengimpor ya, bangsa yang malas berpikir, bangsa yang hedonistik ya. Karena kita lihat pejabat-pejabatnya udah nggak bisa mikir jauh lagi, udah nggak bisa berpikir sebagai seorang negarawan yang jauh ke depan ya, kecuali bagaimana dia memanfaatkan peluang-peluang yang ada, opportunity yang ada, sampai kekuasaan itu berakhir, yang sebentar lagi berakhir ya. Jadi mumpung ya, lebih baik kita sebut bangsa mumpungisme ya, mumpung masih bisa diambil, dikeruk kekuasaan, menggunakan kekuasaan untuk mengeruk kekayaan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan kelompoknya pejabat-pejabat itu, gitu. Maka nggak usah mikir yang jauh-jauh untuk kemandirian bangsa. Yang penting bisa diimpor, kereta bisa diimpor meskipun bekas, usianya sudah 29 tahun misalnya. Beras bisa diimpor meskipun sudah ada panen raya. Kedelai nggak usah nanam ya. Yang food state malah nanam singkong gitu ya. Kerawanan pangan yang diduga terjadi dibikin solusinya dengan food state. Kata Faisal Basri, food state biayanya triliunan katanya. Kan banyak yang gagal tuh, hasilnya cuma singkong katanya. Itu kan goblok katanya, kata Faisal Basri, dosen UI. Jadi dia pakai kata goblok. Biaya food state yang diurus sama Menteri Pertahanan, food state itu katanya untuk cadangan pangan nasional, yang ditanam singkong mah biayanya triliunan ya, tapi hasilnya singkong. Itu kan goblok katanya. Itu menunjukkan refleksi kesalahan dia, bahwa kita tidak mikir, tidak melakukan perencanaan yang matang, yang sungguh-sungguh, yang sabar untuk menghasilkan sesuatu yang unggul, produk unggul dan menguntungkan bangsa Indonesia sendiri. Itulah bangsa kita ya, Masya Allah. Kembali ke Elon Musk itu, Elon Musk sudah bicara soal artificial intelligence ya, yang sekarang coba dihentikan karena ya begitulah ya, nanti bahasannya tersendiri, dihentikan setidaknya 6 bulan katanya. Elon Musk sudah bicara artificial intelligence. Jack Ma yang punya Alibaba itu juga sudah bicara soal artificial intelligence. Kita masih bicara yang bekas-bekas, yang impor-impor. Bagaimana cara mengimpor, bagaimana dapat komisi, bagaimana memperpanjang kekuasaan. Bukan memperpanjang kekuasaan yang dipikirkan sebenarnya kan, tapi bagaimana memperpanjang kesejahteraan di kalangan rakyat. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertuah di semesta Fasbir Sabran Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.